Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat walafiat. Apakah kalian siap belajar pagi ini? Mari kita belajar dengan penuh semangat. Anak-anak, dalam pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang membaca nyaring, yaitu tentang dongeng. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu menguraikan pesan yang ada dalam dongeng atau cerita. Yang kedua, peserta didik mampu mempraktikkan pesan yang terkandung dalam dongeng atau cerita. Setelah pembelajaran nanti, maka kalian diharapkan mampu menghubungkan pesan yang disampaikan dalam cerita ke dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, anak-anak, apakah kamu tahu apa itu dongeng? Nah, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, terutama tentang kejadian zaman dahulu yang aneh-aneh. Tujuan dongeng itu yang utama adalah sebagai sarana hiburan bagi para pendengar dan pembacanya, namun juga untuk mewariskan nilai-nilai dan pesan moral yang diyakini oleh masyarakat pada masa itu. Anak-anak, untuk membaca dongeng atau teks, maka ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu lafal. Lafal adalah pengucapan kata yang tepat dan frase yang tepat. Yang kedua, intonasi suara. Jadi, ketika membaca teks atau dongeng, ketika ada tanda titik, maka intonasi suaranya harus datar. Dan ketika ada tanda tanya, maka intonasi suaranya harus agak menurun. Dan ketika ada tanda seru, maka intonasi suaranya harus agak naik. Yang ketiga adalah ekspresi. Di dalam membaca, kita memperhatikan ekspresi, yaitu cara membaca teks dengan penuh penghayatan dan perasaan. Yang keempat adalah tanda baca. Dalam membaca dongeng, maka kita harus memperhatikan tanda baca. Kalau ada tanda koma, maka kita membacanya harus berhenti sebentar, kemudian dilanjutkan kembali. Sedangkan kalau ada tanda titik, maka membacanya harus berhenti. Yang kelima yaitu suara lantang. Nah, kalau kalian membaca dongeng atau teks agar pembaca mendengarkan dengan jelas, maka kita harus membaca dengan suara lantang. Nah, selain hal-hal tersebut, maka di dalam membaca dongeng kita harus memperhatikan unsur intrinsik dalam cerita. Unsur intrinsik yaitu unsur-unsur yang ada di dalam cerita atau dongeng. Yang pertama yang harus diperhatikan yaitu tema. Tema adalah gagasan pokok yang mendasari dongeng. Yang kedua, latar, yaitu tempat, waktu, suasana peristiwa yang terjadi. Yang ketiga yaitu tokoh. Tokoh yaitu pelaku atau pemain dalam cerita. Yang keempat yaitu penokohan, yaitu watak atau karakter tokoh. Yang kelima ada alur. Di sini alur yaitu jalannya cerita. Ada alur mundur, ada alur maju, dan ada alur campuran. Yang terakhir yaitu amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis di dalam cerita tersebut. Nah, anak-anak,
Dari semuanya tadi bisa disimpulkan bahwa ternyata pada setiap cerita atau dongeng pasti memberikan pesan moral atau amanat yang bisa kita petik dan praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, cukup sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.